Hai anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum ayah bunda. Assalamualaikum anak-anak tercinta. Gimana kabar kalian hari ini? Tentunya sehat-sehat saja kan? Bu Guru harap kalian semua dalam keadaan baik dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, di pembelajaran hari ini kita memasuki tema 3, yaitu tentang kegiatanku. Kegiatan apa saja yang biasa kita lakukan sehari-hari? Kemudian kita masuk ke subtema 1. Subtema 1 tentu saja berkaitan dengan kegiatan. Kegiatan bisa pagi hari, siang hari, ataupun sore hari. Seperti gambar yang terlihat di depan kalian, di situ ada matahari bersinar terang, kemudian ada seorang anak yang sepertinya sedang bangun tidur. Berarti kegiatan ini kita lakukan di Betul sekali, kegiatan ini kita lakukan di pagi hari. Kita akan mempelajari kegiatan-kegiatan apa saja yang kita lakukan di pagi hari. Dan kita masuk di pembelajaran 1. Sudah siap? Oke, kita mulai ya anak-anak. Oh iya lupa, sebelum kita mulai, kita baca bismillah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah semangat kita untuk belajar pagi ini, kita akan menyanyikan lagu Bangun Tidur terlebih dahulu. Kalian tentu semuanya sudah hafalkan dan lagu ini pernah kita nyanyikan bersama-sama. Tapi sebelum kita nyanyi bersama-sama, perhatikan dulu gambar di depan. Di depan itu terdapat notasi-notasi dalam lagu. Nah, kalian perhatikan di situ. Ada titik-titik-titik, ada titik panjang misalnya, ada titik di depan. Angka 5 ada 3 titik. Berarti kita menunggu untuk dimulai lagu itu. Kemudian di situ ada lirik bangun tidurku terus mandi. Nah, di atas kata di itu ada angka 2. Nah, di sebelahnya ada titik 2. Nah, ketika kalian menemukan titik-titik ini di belakang angka, maka kalian harus menyanyikannya dengan nada yang panjang. Nah, untuk membedakannya kita akan mempelajarinya pelan-pelan. Ketika kita menyanyikan lagu, tapi tidak mengetahui panjang pendek lagu, maka lagu yang kita nyanyikan tidak akan memiliki nada atau bisa dikatakan lagunya monoton dan tidak menarik. Misalnya saja seperti ini. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Lagunya selesai anak-anak, tapi setelah selesai kita mesti ngos-ngosan. Tidak bisa mengatur nafas kita. Beda kalau kita memperhatikan panjang pendek lagu. Nih, Ibu Guru contohkan ya. Supaya lebih cermat nih, Bu Guru pakai sendok. Kalian di rumah juga bisa belajar menggunakan sendok seperti Bu Guru. Kalau tidak, minta ayah ibu untuk menemani kalian sambil misalnya bisa mengetuk-ketukan jari tangan kalian ke meja juga bisa. Kita mulai ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, kalau sudah selesai, kita tidak akan merasa ngos-ngosan saat lagunya selesai ya anak-anak. Dan nadanya pun akan terlihat, kalian tidak akan merasa lelah. Dan juga tentu saja yang mendengarkan tidak ikut ngos-ngosan dan bisa menikmati lagu kalian. Kalian bisa belajar untuk menyanyikan lagu ini bersama ayah bunda ya. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar di samping. Di situ ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekeluarga, satu keluarga di pagi hari. Ada macam-macam kegiatannya. Nah, di situ ada terlihat seorang anak memakai seragam sekolah, kemudian dia mencium tangan ibunya. Nah, kegiatan apa itu anak-anak?
Tepat sekali, berpamitan. Kita pernah mempelajarinya di tema 1. Kalau sebelum ke sekolah, kita harus berpamitan sama ayah bunda dulu ya. Cium tangan sambil mengucapkan salam. Tentu ayah bunda akan merasa senang. Kemudian, nah coba kita lihat bergeser. Ada seorang laki-laki memakai caping. Kalian tahu caping tidak anak-anak? Nah, yang seperti topi dikenakan, nah bentuknya seperti kerucut. Kalau kalian tidak tahu kerucut, bentuknya seperti es krim. Nah, pasti kalian tahu. Dia membawa benda. Bendanya namanya apa anak-anak? Cangkul. Nah, kalau ayah atau ibu, tapi biasanya ayah ya, kakek misalnya, membawa cangkul pakai caping, berarti dia mau ngapain anak-anak? Betul sekali, dia mau berkebun atau dia juga bersiap-siap untuk pergi ke sawah. Kemudian di sampingnya ada anak kecil yang seumuran dengan anak laki-laki tadi yang baju seragam. Mungkin dia belum bersekolah, jadi dia masih memakai pakaian biasa. Dia sedang memberi makan. Memberi makan apa itu anak-anak? Warnanya putih. Kemudian dia punya bulu-bulu dan dia bisa terbang. Apa namanya? Tepat sekali, burung. Burung merpati. Nah, di sampingnya, oh bukan di sampingnya, di belakang laki-laki tadi ada seorang nenek-nenek. Dia pakai kerudung. Kerudungnya warna merah. Nah, dia sedang apa ya di situ? Oh, di bawahnya ada gambar seekor kucing sepertinya yang sedang melompat. Nah, berarti kegiatannya apa yang dilakukan nenek-nenek tadi? Nah, iya, dia sedang memberi makan kucing. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan mungkin yang bisa atau biasa dilakukan ketika pagi hari. Sekarang, mari kita membaca cerita. Ceritanya tentang Udin yang bersiap atau sedang berangkat ke sekolah. Nah, anak-anak tirukan Bu Guru ya. Ayah dan ibu diminta untuk menyimak kalian. Sudah siap? Ibu mulai. Ayam berkokok di pagi hari. Udin terbangun dari tidurnya. Dia berdoa tanda bersyukur. Lalu Udin segera mandi. Setelah rapi, Udin sarapan. Selesai sarapan, Udin pergi ke sekolah. Udin berpamitan pada ayah ibu. Udin pergi dengan gembira. Nah, dari cerita tadi ada kata-kata yang berhubungan dengan kegiatan di pagi hari. Kata yang pertama, kalian tebak ya anak-anak. Nah, benda ini sangat besar. Kemudian dia muncul di pagi hari. Dia memancarkan cahaya. Kemudian, apa ya? Warnanya ketika anak-anak menggambar biasanya dikasih warna orange, kalau enggak warna kuning. Benda apa itu anak-anak? Tepat sekali, matahari. Ketika matahari muncul di pagi hari, ada kata lain yang biasa kita gunakan untuk menyebutkannya. Ibu kasih dua pilihan. Yang pertama, terbenam, atau yang kedua, terbit. Tepat sekali. Dan jawabannya adalah jeng jeng. Terbit, ya benar. Anak-anak Bu Guru memang hebat ya, sudah mempunyai banyak sekali kosakata. Pertanyaan ketiga, hewan apa yang berkokok di pagi hari? Ayam. Nah, benar sekali. Kata yang keempat yang berhubungan dengan kegiatan pagi hari adalah ini. Coba kita baca bersama-sama ya. BER dibaca ber. KO, ko,
K-O-K, kok. Jadi kalau digabung semuanya menjadi apa anak-anak? Berkokok. Ya, benar sekali. Kata selanjutnya adalah bangun, tidur, berdoa, mandi, sarapan, sekolah. Kalau kalian perhatikan kata-kata yang ada di depan, semuanya adalah kegiatan yang beruntutan yang biasa kalian lakukan di pagi hari. Kita baca saja dari yang atas sebelah kiri. Ketika matahari terbit, ayam berkokok. Nah, ketika kalian mendengar suara ayam berkokok, tentu kalian akan bangun tidur. Dan setelah bangun tidur, kalian harus berdoa. Setelah itu, kalian mandi, sarapan, dan pergi ke sekolah. Dan jangan lupa berpamitan sama ayah bunda kalau mau pergi ke sekolah ya anak-anak. Gambar di depan menggambarkan kegiatan yang biasa dilakukan anak-anak di pagi hari ketika hari Senin. Apa itu anak-anak? Benar sekali, upacara bendera. Upacara bendera biasanya kita lakukan di hari Senin. Dan ketika upacara bendera, tentu ada kegiatan membacakan teks Pancasila dan kalian harus mengikuti bunyi tiap-tiap sila dalam Pancasila. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Pancasila. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan di situ terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun kita berbeda suku, berbeda agama, adat budaya, tapi kita tetap satu dalam satu kesatuan yaitu negara Indonesia. Garuda Pancasila adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wisnu yang menyerupai burung elang Raja Wali. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan juga negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain, 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Nah, di sayapnya ada 17 masing-masing di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Kanan 17 dan kiri 17. 8 helai bulu pada ekor. Nah, kalau kalian hitung, jumlah bulu pada ekor burung Garuda ada 8. 8 itu melambangkan bulan saat negara kita merdeka, bulan 8 yaitu bulan Agustus. Kemudian 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Nah, di situ terdapat gambar perisai, ada 5 lambang. Nah, di bawahnya terdapat bulu dan jumlah bulunya ada 19. 19 itu melambangkan apa anak-anak? 19 adalah tahun ketika negara kita merdeka. 19
1945. 45-nya berada di helai bulu di leher. Sudah jelas anak-anak? Sekarang coba perhatikan gambar perisai yang berada di dada burung Garuda. Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan bangsa Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Nah, di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat. Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan Indonesia, yaitu merah putih, sedangkan pada bagian tengahnya berwarna dasar hitam. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5 berlatar hitam. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatar merah. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, anak-anak, sekian untuk penjelasan materi hari ini. Kalau misalnya kalian mau bertanya, bisa WA Bu Guru ya. Nah, untuk tugas kalian hari ini, tugas yang pertama yaitu melafalkan bunyi teks Pancasila. Misalnya saja Bu Guru contohkan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk tugas yang pertama, kalian minta ayah bunda untuk merekam kalian saat melafalkan bunyi teks Pancasila ya, divideokan kemudian kirim via WA. Kemudian untuk tugas yang kedua yaitu menyusun teks Pancasila dengan benar. Nah, di situ di nomor 1 ada susunan acak tiap-tiap sila dalam Pancasila. Misalnya saja di nomor 1 ada yang, esa, ketuhanan, maha. Nah, sila pertama itu bunyinya apa anak-anak? Di kata pertama adalah ketuhanan. Kalian lihat di situ, ketuhanan yang berwarna biru. Nah, kata ketuhanan kalian tulis di bawahnya. Setelah ketuhanan, kata berikutnya apa anak-anak? Yang. Nah, kata yang kalian tulis setelah kata ketuhanan. Begitu seterusnya. Minta ayah bunda untuk mendampingi kalian belajar, membantu kalian mengerjakan tugas ini ya anak-anak. Kalau sudah selesai, bisa kalian foto, kirim ke Bu Guru via WA seperti biasanya. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hei, 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 Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi ayah bunda. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Sehingga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan maksimal. Dan untuk hari ini kita masih di tema 3 kegiatanku, subtema 1 kegiatan pagi hari, pembelajaran kedua. Dan sebelum kita mulai untuk belajar, tentunya kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita ucapkan bismillah bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sekarang mari kita baca cerita tentang Benny. Anak-anak tirukan Bu Guru ya. Minggu pagi, Benny berolahraga. Benny berolahraga bersama ayah dan ibu. Mereka berlari pagi mengitari taman kota. Setelah berlari pagi, Benny latihan melempar bola. Ayah membantu Benny berlatih melempar bola. Latihan melempar bola menguatkan otot tangan. Nah, anak-anak, dari teks tadi kita mengetahui bahwa Benny gemar sekali berolahraga. Dia senang menghabiskan waktu bersama ayah dan ibu. Mereka berlari pagi mengitari taman kota. Setelah selesai berlari, karena Benny mungkin suka bermain kasti, dia berlatih melempar bola. Dan ayah membantu Benny berlatih melempar bola. Berlatih melempar bola dapat menguatkan otot tangan. Namun anak-anak, sebelum kalian misalnya mau berolahraga pagi, lari pagi bersama ayah bunda di hari Minggu, kalian harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Apa sih pemanasan itu? Pemanasan itu maksudnya kalian berolahraga ringan terlebih dahulu, jangan langsung lari. Karena ketika kalian langsung lari tanpa pemanasan terlebih dahulu, kalian bisa cedera. Mungkin kaki kalian bisa kram ataupun terkilir. Jadi, berolahraga juga harus berhati-hati. Nah, anak-anak, gambar di samping adalah gambar ketika Benny melakukan latihan melempar bola. Yang pertama, melempar dengan tangan kanan. Kalian tentu sudah bisa membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri, bukan anak-anak? Nah, tangan kanan biasanya kalian gunakan untuk makan. Melempar dengan tangan kanan bisa kalian lakukan melalui 3 tahap seperti pada gambar ini. Yang pertama, kalian pegang bolanya menggunakan tangan kanan, kemudian kalian angkat sejajar dengan kepala kalian. Angkatnya ke samping ya, jangan ke depan. Kemudian lempar ke arah yang ingin kalian tuju. Yang ini adalah gambar ketika Benny melempar dengan tangan kiri. Nah, Benny memulai dengan memegang bola kecil di tangan kirinya, lalu dia angkat ke samping kepalanya, kemudian dia lemparkan. Selain melempar dengan tangan kanan dan tangan kiri, ada juga gerakan melempar yang lain anak-anak. Nah, yang ini adalah gambar latihan melempar ke bawah. Jadi bolanya dilemparkan ke arah bawah. Kemudian ada melempar ke atas. Kalau kalian melakukan gerakan melempar ke atas, berarti tangan
diayunkan dari bawah ke atas. Lalu ada melempar ke samping. Tangan kita dari samping kemudian kita arahkan ke samping. Kemudian ada melempar bola ke sasaran. Kalian bisa berlatih melempar bola ke sasaran. Bahan yang kalian butuhkan adalah kaleng bekas. Ditumpuk seperti yang ada di depan kalian ini. Kalau tidak ada kaleng bekas, bisa pakai botol aqua gelasan yang sudah bekas juga bisa. Kemudian kalian lemparkan bola. Kalian bisa melempar bola menggunakan tangan kanan, melempar bola dengan tangan kiri, melempar dari atas ataupun dari bawah. Bisa juga melempar ke samping. Kalian bisa berlatih sesuai dengan keinginan kalian. Yang ini adalah latihan melempar bola ke dalam keranjang. Jadi kalian lempar bola kemudian kalian arahkan ke dalam keranjang. Kalau kalian di rumah tidak punya keranjang, kalian bisa pakai kardus untuk berlatih. Pada pagi hari, kita masih segar dan semangat. Pagi hari waktu yang tepat untuk belajar. Misalnya saja belajar membaca. Nah, di sini Bu Guru punya huruf-huruf acak dan kalian harus membuatnya menjadi sebuah kata yang memiliki makna. Sebagai contoh, di sini ada huruf A, M, Y, dan A. Huruf-huruf ini masih huruf acak yang tidak memiliki makna, dan kalian diminta untuk menyusunnya menjadi sebuah kata yang memiliki makna. Di bawah sudah terdapat beberapa kata yang bisa kalian pilih. Ada kata terbit, matahari, ayam, mandi, sarapan, sekolah, berdoa, tidur, berkokok, dan bangun. Cara yang paling mudah untuk kalian adalah yang pertama, kalian tulis di samping kata-kata tersebut berapa jumlah hurufnya. Misalnya, di kata terbit ada huruf T, E, R, B, I, T. Nah, itu ada berapa huruf anak-anak? 6, ya tepat sekali, ada 6. Dan begitu juga dengan kata-kata yang lain, kalian harus menghitung jumlah huruf di setiap katanya, kemudian kalian bisa letakkan di samping kata tersebut seperti ini. Nah, ini dia. Di samping setiap kata sudah kita hitung jumlah hurufnya. Misalnya di kata matahari ada M, A, T, A, H, A, R, dan I. Dan jumlah hurufnya ada 8. Begitu juga dengan kata-kata yang lain. Kita hitung jumlahnya. Di situ ada mandi 5 huruf, sarapan 7 huruf, sekolah ada 7 huruf juga, berdoa 6 huruf, tidur 5 huruf, berkokok 8 huruf, bangun ada 6 huruf. Nah, di kata acak yang tadi kita minta untuk dicari ada AMYA. AMYA itu ada berapa huruf anak-anak? Tepat sekali, ada 4 huruf. Nah, sekarang kalian cari di kotak bawah yang terdapat angka 4 ada di kata apa anak-anak? Betul sekali,
ayam. Nah, sekarang coba kita lihat. Apa huruf A ada di kata ayam? Ya, ada. Huruf M? Wah, ada lagi. C, oh bukan C itu, tapi Y. Y ada enggak anak-anak? Ada. A? Ada. Wah, sudah cocok. Berarti huruf A, M, Y, A kalau disusun menjadi kata ayam. Contoh yang kedua, di sini sudah ada huruf A, D, M, I, N. Nah, kita hitung dulu. Huruf A, D, M, I, N kalau dijumlah semuanya ada berapa huruf anak-anak? Ya, tepat sekali. Ada 5. Kalau sudah kalian lihat di dalam kotak itu, kata apa yang memiliki 5 huruf? Wah, ternyata di kata mandi. Mandi jumlah hurufnya ada 5. Nah, sekarang baru kita cocokkan. Apakah masing-masing huruf A, D, M, I, N itu ada di kata mandi? Nah, coba ya. Huruf A, ada tidak anak-anak? Ada. D, ada. M, ada. I, ada. N, wah ada semuanya. Jadi huruf A, D, M, I, N kalau disusun menjadi kata yang tepat menjadi kata mandi. Nah, demikian tadi materi untuk pembelajaran hari ini. Kalau masih belum jelas bisa tanya sama Bu Guru via WA. Kemudian untuk tugasnya, tugas 1 yaitu membuat video ketika kalian praktek latihan melempar bola. Nah, contoh videonya misalnya di situ ada ayah, ibu, dan kamu. Nah, misalnya ayah memvideokan kamu dan ibu yang sedang latihan melempar bola. Nah, misalnya ibu bilang, melempar dengan tangan kanan. Nah, kalian langsung praktek bagaimana cara melempar dengan tangan kanan. Kemudian yang kedua misalnya, melempar dengan tangan kiri. Nah, kalian praktekkan bagaimana cara melempar dengan tangan kiri. Kemudian, bagaimana melempar ke atas, melempar ke bawah, melempar ke samping, melempar ke sasaran, dan melempar ke dalam keranjang. Kalian minta tolong sama ayah dan bunda, dan kalau minta tolong bilang apa? Bilang tolong, dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih saat tugas kalian sudah selesai dikerjakan. Nah, untuk tugas yang kedua yaitu mengerjakan buku tema 3 halaman 15 sampai 16. Kalian kerjakan di buku tulis, kemudian difoto. Kemudian kirim via Japri ke Bu Guru. Sudah jelas anak-anak? Nah, kalau sudah jelas, Bu Guru cukupkan sekian untuk hari ini dan semoga video ini bermanfaat. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Apa kabar anak-anak Bu Guru? Semoga semuanya sehat ya. Oh iya, untuk hari ini kita akan mempelajari tema 3 tentang kegiatanku, subtema 1, kegiatan di pagi hari, dan pembelajaran ketiga.
Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita ucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, sambil kalian perhatikan gambar di depan, mari kita belajar membaca. Kalian tirukan Bu Guru ya, anak-anak. Pagi hari yang ceria. Matahari terbit di pagi hari. Sinarnya hangat sampai ke bumi. Pohon dan bunga aneka warna. Ayam dan burung bersukaria. Udara pun sejuk terasa. Mari sambut pagi ceria. Karunia Tuhan yang kuasa. Anak-anak, dari teks yang kita baca tadi yang berjudul Pagi Hari yang Ceria, di situ bisa kita lihat ada sebuah gambar yang berisi pemandangan di pagi hari. Mataharinya terbit di pagi hari. Seperti yang kalian lihat, matahari bersinar dengan terang. Nah, warna matahari apa anak-anak? Tepat sekali, kuning. Sinarnya matahari hangat sampai ke bumi. Pohon dan bunga beraneka warna. Nah, di situ bisa kalian lihat ada bunga yang berwarna kuning, pohon daun berwarna hijau. Kemudian ayam dan burung bersukaria. Ada ayam di situ. Mereka sedang mencari makan. Burung-burung terbang dari satu dahan ke dahan yang lain. Udara pun sejuk terasa. Nah, kalau kalian berjalan-jalan di pagi hari, apalagi misalnya kalian berjalan di area sawah, persawahan seperti itu, pasti udaranya terasa sejuk. Mari sambut pagi ceria. Nah, kalau sudah pagi kita sambut dengan tersenyum, dengan penuh semangat, karena kita juga masih diberi kesehatan yang merupakan karunia dari Tuhan. Jadi kita bisa merasakan indahnya suasana pagi hari. Pada hari Minggu pagi, Edo main ke rumah Benny. Benny mengajak Edo mencari kata-kata yang tersembunyi di kotak huruf. Nah, bantulah mereka mencari 5 kata yang tersembunyi. Kalau kalian sudah menemukan kata tersebut, maka kalian tarik garis mendatar atau menurun pada kata itu. Sekarang mari kita lihat kotak yang ada di depan. Di situ di baris pertama ada huruf W, U, X, C, V, K, dan R. Nah, di situ sepertinya tidak ada kata-kata yang berhubungan dengan kegiatan pagi hari. Sekarang kita menuju baris kedua. Di situ ada M, S, P, A, G, I, dan N. Nah, di huruf-huruf tersebut, adakah kata-kata yang menunjukkan kegiatan pagi hari anak-anak? Ada. Nah, di situ sudah di garis merah. Ada PAGI. Kalau dibaca jadi pagi. Maka kalian garis merah kata pagi. Sekarang mari kita bantu Benny dan Edo
menemukan kata-kata yang lain yang berhubungan dengan kegiatan pagi hari. Apakah kalian sudah menemukan kata yang lainnya, anak-anak? Wah, Bu Guru, lihat satu itu. Di situ ada kata matahari. Kemudian ada kata terbit. Apakah kalian menemukan kata yang keempat, anak-anak? Wah, Bu Guru melihat satu kata lagi. Di situ ada kata sejuk. Wah, kita sudah menemukan 4 kata anak-anak. Kalau kita diminta untuk menemukan 5, berarti kita kurang berapa kata lagi anak-anak? Tepat sekali, 1 kata. Kata apa ya anak-anak? Wah, di situ ada kata ayam. Jadi, 5 kata yang tersembunyi di dalam kotak huruf ada. Yang pertama adalah pagi, yang kedua matahari, yang ketiga ada terbit, kemudian ada sejuk, dan yang terakhir ada ayam. Sekarang, mari kita belajar untuk menghitung dari angka 1 sampai angka 20. Kita urutkan bilangan 1 sampai 20 dari yang terkecil. Kita tulis nomornya di atas gambar ayam itu ya anak-anak. Sudah siap untuk menghitung? Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wah, murid-murid Bu Guru sudah pandai mengurutkan bilangan dari 1 sampai 20 mulai dari yang terkecil. Nah, sekarang mari kita mengurutkan bilangan 1 sampai 20 mulai dari yang terbesar. Kita letakkan nomor di atas ayam-ayam ini mulai dari nomor yang paling besar ya anak-anak. Sudah siap? Mari kita mulai. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4, 3, 2, 1. Yeay, kalian sudah berhasil untuk mengurutkan bilangan dari 1 sampai 20 mulai dari yang terkecil dan yang terbesar. Tinggal kalian di rumah terus untuk mempelajarinya bersama ayah sama bunda ya. Sekarang coba perhatikan gambar di depan kalian. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai kegiatan yang dilakukan pada gambar itu. Masih ingatkah kalian kegiatan apakah yang kita lakukan di pagi hari pada hari Senin ketika kita berangkat ke sekolah? Tepat sekali, kegiatan upacara. Dan ketika upacara, salah satu kegiatan yang kita lakukan adalah menirukan pembina upacara pada saat melafalkan teks Pancasila. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang simbol-simbol sila Pancasila. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang simbol-simbol sila-sila Pancasila. Ada apa saja simbol Pancasila itu anak-anak? Nah, seperti gambar ini. Tuh, bisa kalian lihat. Ada 5 simbol yang namanya Pancasila. Panca berarti 5, berarti ada 5 simbol. Ada bintang, ada kepala banteng di situ, ada pohon beringin, ada padi dan kapas, dan juga ada rantai. Lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Bintang diartikan sebagai sebuah cahaya, seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Simbol yang kedua yaitu rantai. Lambang rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil mencerminkan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang tersebut menandakan hubungan manusia yang saling membantu satu sama lain. Dalam lambang gelang itu ada gelang berbentuk persegi dan berbentuk lingkaran. Gelang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Simbol yang ketiga dalam Pancasila yaitu pohon beringin. Lambang pohon beringin mencerminkan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan pohon Indonesia yang berakar tunggal panjang yang masuk ke dalam tanah yang sangat dalam, menunjang pohon beringin yang berukuran sangat besar. Hal ini menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Sementara akar-akar yang menggelantung dari ranting pohon mencerminkan Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan, namun memiliki berbagai latar belakang budaya yang beragam. Lambang kepala banteng di latar berwarna merah mencerminkan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Banteng atau lembu liar adalah hewan yang gemar berkumpul. Hal ini menggambarkan seperti manusia dalam proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah, berkumpul bersama untuk memecahkan suatu persoalan. Yang kelima adalah simbol padi dan kapas. Lambang padi dan kapas mencerminkan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas menjadi simbol pangan dan sandang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia tanpa melihat status ataupun kedudukannya. Hal ini menggambarkan persamaan, tidak ada kesenjangan antara satu dengan lainnya. Nah, anak-anak, demikian tadi pemaparan materi untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan, bisa tanya ke Bu Guru via WA ya. Dan untuk tugas hari ini yaitu yang pertama mengerjakan buku paket tematik halaman 20 sampai dengan 21. Misalnya saja, nomor 1 di situ ada gambar ayam. Nah, kalian tulis di buku tulis kalian. Nomor 1 titik ayam sama dengan jumlah ayamnya ada berapa. Yang nomor 2 di situ ada gambar pohon, berarti di buku tulis kalian tulis pohon sama dengan jumlahnya ada berapa. Kemudian yang kedua, tugasnya buku paket halaman 25. Kalian diminta untuk mencocokkan antara bunyi sila dalam Pancasila dengan simbol-simbol Pancasila. Nah, kalian harus menarik garis. Di situ dicontohkan, misalnya sila Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu merupakan sila kedua Pancasila yang disimbolkan dengan rantai, maka kalian tarik garis antara bunyi Pancasila sila kedua dengan gambar rantai. Nah, sampai di sini sudah jelas anak-anak? Kalau sudah, Bu Guru cukupkan untuk hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum Ayah Bunda. Assalamualaikum anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap semuanya dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan aktivitas hari ini dengan lancar. Dan anak-anak, untuk hari ini kita masih belajar tentang tema 3 yaitu kegiatanku, subtema 1 kegiatan pagi hari, pembelajaran ke-4. Dan alangkah baiknya kalau sebelum kita mulai pelajaran kita ucapkan basmalah bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di depan kalian ini. Ada beberapa anak yang sedang melakukan permainan. Nah, permainan ini juga bisa dikatakan sebagai olahraga. Apakah ada yang tahu apa nama permainannya anak-anak? Ya, tepat sekali. Kasti. Pagi ini pelajaran olahraga. Udin dan teman-teman akan bermain kasti. Main kasti membutuhkan bola dan pemukul. Jumlah pemain dalam satu regu ada 12 orang. Nah, sekarang perhatikan gambar di depan. Di situ sudah ada 2 tim merah dan tim biru. Coba kita hitung apakah jumlah masing-masing
tim ada 12 orang. Kita mulai menghitung dari tim biru ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, ternyata benar. Jumlah pemain di tim biru ada 12 orang. Sekarang mari kita hitung jumlah pemain di tim merah. Kita mulai dari anak-anak yang berbaju merah yang berdiri berbaris di pinggir lapangan. Coba kalian hitung ada berapa jumlah pemain yang berdiri di pinggir lapangan itu? Tepat sekali, ada 8. Setelah angka 8 adalah angka 9, tepat sekali. Kita lanjutkan menghitungnya ya. 10, 11, 12. Ya, berarti jumlah pemain dari masing-masing tim adalah 12 orang. Dalam permainan bola kasti, ada pelempar. Pelempar adalah orang yang memberikan umpan ataupun memberikan bola kepada si pemukul. Nah, di sini pelempar bola adalah nomor 1. Kemudian ada juga pemukul. Pemukul adalah pemain yang bertugas untuk memukul bola. Nah, di sini pemukul bola ada di nomor 9. Kemudian penangkap bola. Penangkap bola adalah pemain dengan nomor 2. Ada juga penghalang lawan. Dan jika kalian perhatikan, di situ terdapat panah berwarna kuning. Nah, di panah itu ada bendera-bendera. Nah, di situ adalah tempat pemberhentian sementara untuk para pemain yang sedang bermain atau yang tidak berjaga di dalam lapangan. Misalnya saja di situ nomor 9. Ketika si nomor 9 berhasil memukul bola jauh misalnya, dia bisa langsung berlari ke nomor 12. Nah, kalau misalnya si pemukul nomor 9 tadi cuma berhasil misalnya tidak memukul bola jauh, cuma berjarak beberapa meter saja, dia bisa berlari di panah yang paling dekat dengan dia agar timnya terus bisa bermain. Bermain kasti harus mematuhi aturan. Misalnya, jika dalam permainan kasti sudah ditentukan jumlah pemain di tiap tim adalah 12 orang, maka masing-masing tim juga harus mematuhinya. Tidak boleh lebih ataupun kurang dari 12 orang. Dan jika dalam permainan kalian menang, kalian tidak boleh sombong ya anak-anak. Begitu juga jika kalian kalah, kalian tidak boleh marah-marah ataupun membenci pemain lawan. Kita harus sportif. Sebelum bermain kasti, mereka latihan memukul bola. Ini adalah gambar ketika Udin berlatih memukul bola. Nah, perhatikan posisi tubuh Udin ya anak-anak. Di situ kedua kakinya dibuka lebar selebar bahu, kemudian pemukulnya diangkat menggunakan kedua tangan dan pandangan mata menuju ke arah datangnya bola. Dan ketika bola datang, maka ayunkan tongkat pemukul
ke arah bola. Ayunkan dengan keras supaya bolanya bisa melambung tinggi anak-anak. Setelah berolahraga pagi, Udin mengulang pelajaran bersama teman. Mereka bermain membuat kalimat dari satu kata. Kata-katanya adalah tentang pagi hari. Permainannya yaitu merangkai kata menjadi kalimat. Siswa paling depan memulai dengan menyebutkan satu kata. Teman di belakangnya menambahkan satu kata. Seterusnya sampai terbentuk kalimat. Satu kalimat yang benar akan mendapatkan nilai 1. Masing-masing kelompok berlomba mengumpulkan nilai. Sebagai contohnya, Udin berada di barisan paling depan. Dia memulai kalimat dengan kata saya. Teman Udin di belakangnya meneruskan kata yang dibuat Udin. Dia menuliskan kata makan. Nah, anak ketiga menuliskan kata nasi goreng di belakang kata makan. Nah, anak-anak, 3 kata yang sudah ditulis Udin dan teman-temannya kalau kita baca menjadi saya makan nasi goreng. Nah, apakah ketiga kata itu sudah membentuk satu kalimat? Nah, apa yang dinamakan satu kalimat? Kalimat itu setidaknya harus terdapat unsur subjek dan predikat. Subjek artinya orang atau pelaku. Nah, di situ Udin sudah menuliskan kata saya. Kemudian predikat. Apa itu predikat? Predikat artinya kata kerja atau kegiatan yang dilakukan. Kegiatan apa yang saya lakukan? Nah, di situ teman di belakang Udin menuliskan kata makan. Nah, dari situ saja kita sudah tahu bahwa Udin dan teman-temannya berhasil untuk membuat satu kalimat. Nah, kalian juga bisa belajar untuk membuat kalimat bersama ayah bunda di rumah ya anak-anak. Pagi hari, Siti pergi ke sekolah dengan riang. Sebelum berangkat, Siti pamit kepada ayah dan ibu. Sambil berjalan, ia bernyanyi. Ia bernyanyi lagu berikut ini. Mari kita menyanyikan lagu yang dinyanyikan Siti. Judul lagunya Pergi Belajar ciptaan Ibu Sud. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi belajar sampai nanti. Selamat belajar nak penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi belajar sampai ganti. Selamat belajar nak penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Nah, anak-anak, itu tadi adalah lagu yang berjudul Pergi Belajar ciptaan Ibu Sud.
Nah, anak-anak, ketika kita bernyanyi, kita harus memperhatikan panjang pendek bunyi pada lagu tersebut. Nah, di dalam lagu tadi terdapat suku kata yang dinyanyikan panjang dan juga suku kata yang dinyanyikan pendek. Suku kata yang berbunyi panjang ditandai dengan warna merah. Misalnya saja di kalimat pertama, di situ ada kalimat "Oh ibu dan ayah, selamat pagi". Nah, ada suku kata yang diwarnai dengan tanda merah atau warna merah. Di situ ada huruf I, huruf A, suku kata la, dan suku kata gi. Maka di huruf ataupun suku kata itu kita nyanyikan dengan nada panjang. Misalnya seperti ini. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Di kalimat kedua, suku kata yang dinyanyikan dengan nada panjang ada per, la, pai, dan ti. Begini cara menyanyikannya. Ku pergi belajar sampai nanti. Nah, untuk kalimat selanjutnya bisa kalian pelajari dan juga praktekkan bersama ayah bunda di rumah ya anak-anak. Dan untuk tugas hari ini yang pertama kalian mengerjakan buku pakai tema 3 halaman 29. Di situ kalian diminta untuk menyalin kalimat. Nah, ada 5 kalimat yang harus kalian salin. Menyalin kalimat itu apa sih anak-anak? Kalian harus menirukan atau menulis kembali kalimat yang ada di halaman 29 di buku tulis kalian. Yang namanya menyalin tentu saja harus sama seperti itu ya anak-anak, kalimatnya tidak boleh dipotong. Kemudian tugas yang kedua yaitu menyanyikan lagu berjudul Pergi Belajar ciptaan Ibu Sud. Nah, seperti biasa, kalian videokan kemudian kirim ke Bu Guru via WA. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk anak-anak yang selalu siap untuk belajar dan juga menerima tugas dari Bu Guru, dan juga terima kasih Ayah Bunda sudah setia mendampingi anak-anak belajar di rumah. Tetap semangat, semoga selalu sehat semuanya. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Assalamualaikum Ayah Bunda, Assalamualaikum anak-anak tercinta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap semuanya sehat, sehingga dapat melaksanakan aktivitas dengan lancar. Oke anak-anak, hari ini kita masih di tema 3, kegiatanku, subtema 1, kegiatan pagi hari pembelajaran ke 5. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Kita ucapkan bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran hari ini, kita mulai dengan membaca sebuah teks percakapan. Percakapan itu apa anak-anak? Percakapan adalah pembicaraan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, di sini Bu Guru akan membacakan teks percakapan antara Ibu dan Siti. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Siti, bangun nak, sudah pagi, kata ibu. Baik Bu, Siti bangun, jawab Siti. Ayo segera mandi, ajak ibu kepada Siti. Kemudian Siti menjawab, baik Bu. Jangan lupa sikat gigi ya, kata ibu mengingatkan Siti. Baik Bu,
Oh iya Bu, bisa minta tolong ambilkan odolnya? Pinta Siti. Habis ya? Tanya ibu. Iya Bu, jawab Siti. Ini odolnya, kata ibu sambil memberikan odolnya kepada Siti. Terima kasih ya Bu, ucap Siti. Sikat yang bersih ya giginya, pesan ibu. Baik Bu, jawab Siti. Nah anak-anak, ini tadi percakapan antara ibu dan Siti di pagi hari. Dimulai dari ketika ibu membangunkan Siti. Setelah itu dia meminta Siti untuk mandi. Nah, pada saat Siti mandi ternyata odolnya habis. Jadi Siti meminta bantuan kepada ibu untuk mengambilkannya. Nah, pesan ibu kepada Siti saat mandi yaitu agar dia menyikat giginya supaya bersih. Di dalam teks percakapan tadi terdapat kalimat permintaan tolong. Nah, anak-anak, apa sih kalimat permintaan tolong itu? Ya, tepat sekali. Kalimat permintaan tolong adalah kalimat yang isinya meminta pertolongan ataupun meminta bantuan. Nah, ciri dari kalimat ini adalah pertama, terdapat kata tolong. Kalau misalnya dalam satu kalimat terdapat kata tolong, berarti kalimat itu merupakan kalimat permintaan tolong. Ciri yang kedua yaitu diakhiri dengan tanda tanya dalam kalimat tanya dan diakhiri dengan tanda seru dalam kalimat perintah. Apakah kalian tahu kalimat mana yang merupakan kalimat permintaan tolong? Ya, tepat sekali. Di situ ada kalimat, oh iya Bu, bisa minta tolong ambilkan odolnya? Nah, itu merupakan kalimat permintaan tolong. Tepat sekali, anak-anak ibu memang hebat. Pagi ini Siti ikut ibu ke pasar. Di pasar Siti melihat sayuran dan buah-buahan. Siti berlatih untuk menghitungnya. Ayo bantu Siti menghitung buah-buahan dan sayur-sayuran berikut ini. Yang pertama ada buah tomat. Mari kita bantu Siti untuk menghitung buah tomat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi buah tomat yang dibeli Siti ada 12 buah. Sekarang mari kita bantu Siti untuk menghitung buah lemon yang ada di toko itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi jumlah buah lemon yang ada di toko itu ada 15 buah. Nah anak-anak, untuk selanjutnya kalian belajar menghitung bersama ayah bunda di rumah ya. Kalian bisa mengerjakan buku paket tema 3 halaman 34.
Nah, anak-anak, di depan kalian sudah terdapat angka-angka dan juga tanda titik-titik merah. Nah, kalau titik-titik itu kalian hubungkan, maka akan membentuk sebuah gambar. Gambar apakah itu? Nah, kalian harus belajar untuk menggambarnya sendiri. Caranya bagaimana? Caranya dengan menghubungkan titik satu dengan titik yang lain, dimulai dari bilangan yang paling kecil ke bilangan yang paling besar. Misalnya saja dari angka 1, kemudian setelah angka 1 maka angka berapa anak-anak? Angka 2. Ya, tepat sekali. Setelah angka 1 adalah angka 2, maka kalian tarik garis dari titik di angka 1 ke titik yang ada di angka 2. Setelah angka 2, angka berapa anak-anak? Ya, tepat sekali. Angka 3. Maka kalian tarik garis dari titik di angka 2 ke titik di angka 3. Dan begitu seterusnya. Misalnya setelah angka 3, angka 4, maka kalian tarik garis dari angka 3 ke angka 4. Setelah angka 4, angka berapa anak-anak? Angka 5. Nah, jadi kalian tarik garis dari angka 4 ke angka 5. Begitu seterusnya. Dan setelah semua garis terhubung, maka kalian akan tahu gambar apa sih yang ada di depan kalian ini. Nah, kalau sudah, bisa kalian warnai dengan warna-warna kesukaan kalian anak-anak. Nah, kalau tadi kalian sudah membantu Siti untuk menghitung jumlah benda tertentu seperti buah lemon dan juga buah tomat tadi, maka sekarang kalian gambar benda yang banyaknya sesuai bilangan yang ditentukan. Jadi bilangannya sudah ditentukan. Misalnya saja kalian diminta untuk menggambar benda yang jumlahnya 14. Maka kalian gambar benda itu dengan jumlah 14 seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Di sini sudah ada gambar buah ceri yang jumlahnya 14. Dan kalian bisa menggambar benda apapun yang kalian suka sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. Demikian materi pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum. Selamat pagi ayah bunda, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya, sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Oh iya anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Dan untuk hari ini kita masih di tema 3, kegiatanku, subtema 1, kegiatan pagi hari, pembelajaran ke 6.
Pagi hari, ibu menyiapkan sarapan. Ayah dan Benny menunggu ibu menyiapkan sarapan. Nah, pada saat semua sarapan sudah disiapkan, mereka melakukan percakapan atau pembicaraan. Perhatikan baik-baik percakapannya ya anak-anak. Dimulai dari ayah yang mengatakan, "Bu, tolong ambilkan piringnya ya, Bu." Kemudian, ibu menjawab sambil dia mengambilkan piring. "Baik, Pak. Benny, mau makan apa?" Nah, sambil ibu menyiapkan piring untuk ayah, ibu juga menanyakan kepada Benny, apa makanan yang ingin Benny makan? Saking senangnya, Benny mengatakan, "Hore, sarapan sudah siap. Bu, tolong ambilkan aku nasi dan telurnya ya." Nah, di sini Benny meminta ibu untuk mengambilkan nasi dan telur. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang kalimat permintaan tolong anak-anak. Apakah kalian masih ingat? Nah, untuk mengecek apakah kalian masih ingat atau tidak tentang materi hari kemarin, Bu Guru mau tanya, apa ada kalimat permintaan tolong dalam percakapan tadi? Ya, tepat sekali. Ada. Ada berapa anak-anak? Ya, ada 2 kalimat permintaan tolong. Kalimat permintaan tolong yang pertama diucapkan oleh ayah. Di situ ayah mengatakan, "Bu, tolong ambilkan piringnya ya, Bu." Nah, dapatkah kalian menemukan kalimat permintaan tolong yang kedua? Wah, tentu bisa ya anak-anak. Nah, di situ kalimatnya diucapkan oleh siapa anak-anak? Benny, ya benar. Benny mengatakan, "Bu, tolong ambilkan aku nasi dan telurnya ya." Nah, di situ Benny meminta tolong mengambilkan nasi dan telur. Anak-anak, kalian tentu pernah membantu ibu untuk menyiapkan sarapan pagi, kan? Nah, itu merupakan perbuatan yang terpuji. Nah, sambil membantu ibu, kalian juga bisa belajar untuk berhitung, menghitung peralatan yang kalian gunakan atau kalian siapkan. Misalnya saja seperti menghitung sendok, garpu, piring, gelas, cangkir, mangkok, dan masih banyak lagi. Sebagai contohnya, mari kita menghitung jumlah sendok yang ada di dapur Benny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi di rumah Benny ada berapa sendok anak-anak? Ya, betul sekali. Ada 18 sendok. Nah, selanjutnya kalian bisa berlatih untuk
Menghitung jumlah benda-benda yang ada di dapur, misalnya seperti garpu, piring, gelas, dan lain-lain di buku tema 3 halaman 39 sampai halaman 40. Nah, berlatihnya tentu saja minta didampingi ayah dan ibu ya anak-anak. Jangan lupa ucapkan kata tolong dan terima kasih setelah dibantu oleh ayah atau ibu. Sekarang coba perhatikan gambar di depan. Ini salah satu kegiatan yang dilakukan Benny di sekolah. Benny membantu temannya yang kesulitan untuk mengerjakan soal matematika. Nah, anak-anak, sikap tolong-menolong adalah contoh perbuatan yang sesuai dengan Pancasila. Dan ketika kalian meminta tolong, hendaknya meminta tolong dengan cara yang sopan. Sikap sopan juga merupakan salah satu sikap yang sesuai dengan Pancasila. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat bunyi sila-sila Pancasila? Nah, setiap sila-sila Pancasila mengajarkan kita untuk berperilaku dengan baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengamalan Pancasila dari sila pertama sampai sila ke-5. Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berlambang bintang. Perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila antara lain, yang pertama adalah beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Setiap warga Indonesia dijamin kebebasannya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Misalnya saja, bagi yang beragama Islam, mereka harus beribadah sesuai dengan keyakinannya, yaitu bisa melakukan sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Begitu juga dengan agama yang lain. Yang kedua adalah saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Kita harus menghargai orang lain meskipun mereka berbeda agama dengan kita. Kita tidak boleh mengolok-olok ataupun menghinanya, karena setiap kepercayaan mengajarkan hal-hal yang baik. Yang ketiga, menghormati pemeluk agama lain. Yang keempat, yaitu memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Sikap atau perilaku yang mencerminkan sila kedua dalam Pancasila antara lain: 1. Bersikap penuh sopan santun terhadap orang tua. Kalau bisa, kalian menggunakan bahasa yang baik, anak-anak. Yang kedua, tidak bersikap sewenang-wenang terhadap adik. Nah, kalau kalian memiliki adik atau kakak, kalian tidak boleh ya bersikap sewenang-wenang ataupun semau kalian sendiri. Misalnya saja ketika kalian punya adik kalian ingin meminjam mainan kalian. Nah, sebagai kakak yang baik, kalian harus meminjamkan mainan kalian kepada adik, karena itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang kalian kepada adik. Yang ketiga yaitu bersikap adil terhadap sesama. Meskipun teman kita tentu saja beragam, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pandai, ada yang kurang pandai, ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang memiliki kekurangan. Kalian tidak boleh membeda-bedakannya. Kalian juga harus bersikap adil kepada teman kalian.
Yang keempat yaitu saling tolong menolong. Kalau kalian di rumah misalnya melihat ibu yang sedang kerepotan mencuci piring, kalian harus membantu ibu ya anak-anak. Ataupun misalnya adik punya PR yang susah untuk dikerjakan. Nah, kalian sebagai kakak harus mau menolong adik. Kalau di lingkungan sekolah, kalian saling tolong menolong sesama teman. Misalnya, ketika teman kalian tidak memahami pelajaran tertentu dan meminta tolong kepada kalian, kalian harus mengajarkannya kepada teman kalian. Yang kelima yaitu bersikap tenggang rasa. Tenggang rasa hampir sama artinya dengan toleransi, yang berarti kita harus menghargai serta menghormati agama yang dianut oleh orang lain. Kita juga tidak boleh memaksakan agama yang kita percayai kepada orang lain. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, pengamalan sila ketiga Pancasila antara lain adalah 1. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan budaya. Nah, bagaimana sih cara kita mencintai tanah air kita? Caranya yaitu misalnya saja yang pertama dengan menjaga lingkungan di sekitar kita, tidak membuang sampah sembarangan dan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, setiap hari Senin di sekolah-sekolah selalu mengadakan upacara bendera dan mengikuti upacara bendera di setiap hari Senin dengan tertib dan juga hikmat merupakan salah satu cara untuk mencintai tanah air kita. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan produk-produk dalam negeri. Produk misalnya pakaian, kita mengenakan batik yang merupakan produk di negara Indonesia. Yang kedua yaitu menjaga hubungan baik dengan setiap warga. Kita harus menjaga hubungan yang baik dengan tetangga kita, tidak boleh bertengkar ataupun berkelahi. Ketika ada perbedaan pendapat, kita harus membicarakannya dengan baik-baik, dengan cara musyawarah, agar hubungan baik tetap terjaga, sehingga hidup kita pun akan merasa tenang, tentram, nyaman, dan damai. Dan pengamalan Pancasila ketiga yang ketiga yaitu mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah, bagaimana caranya mengharumkan nama bangsa Indonesia, anak-anak? Misalnya saja, ketika kalian memiliki hobi berenang, memanah, kemudian hobi sepak bola, ataupun badminton, ataupun punya hobi di bidang seni, misalnya menari. Kalian tekuni hobi yang kalian miliki. Nah, ketika ada kompetisi, kalian ikuti kompetisi itu dan ketika kalian juara di tingkat nasional di antara anak-anak di Indonesia, kalian bisa lanjut lagi ikut berkompetisi di tingkat internasional antar negara dan kalau kalian menang, kalian bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, sikap-sikap ataupun perilaku yang mencerminkan sila keempat Pancasila antara lain yaitu 1. Memutuskan masalah secara bersama-sama. Misalnya saja ketika pada hari libur, sebuah keluarga ingin mengadakan liburan ke tempat tertentu. Masing-masing dari anggota keluarga tentu memiliki keinginan yang berbeda.
Misalnya ayah ingin pergi ke gunung, si adik pengen pergi ke pantai, oh ibu pengennya pergi ke mall, kemudian kakak pengennya pergi ke taman hiburan. Nah, apa masalahnya? Masalahnya adalah tempat tujuan dari liburan yang akan kita laksanakan, dan kemudian cara untuk memutuskan masalah ini bagaimana? Yaitu dengan cara musyawarah. Pengamalan sila keempat Pancasila yang kedua yaitu mendengarkan pendapat orang lain dengan bijak. Nah, ketika kita bermusyawarah merundingkan tempat mana yang akan menjadi tujuan liburan kita, maka kita harus mendengarkan pendapat dari anggota keluarga yang lain. Tidak boleh acuh. Kita harus mendengarkan alasannya. Misalnya, kenapa sih ayah mau pergi ke gunung? Misalnya karena ayah itu pingin suasana yang berbeda, karena biasanya di tengah kota terasa panas, ayah pinginnya tempat yang sejuk misalnya. Jadi dia pengen ke pegunungan. Kemudian kenapa sih ibu pinginnya pergi ke mall? Oh mungkin ibu pinginnya tempat yang dekat saja dengan rumah, tapi suasananya masih terasa sejuk. Di mall kan sejuk. Kemudian kita dimanjakan dengan berbagai macam benda-benda, barang-barang, kemudian tempat hiburan yang beraneka ragam. Terus kenapa sih adik pinginnya pergi ke pantai? Misalnya karena adik itu maunya mainan pasir, pengen lihat ikan di pantai, pengen nangkap ikan, terus kemudian pengen lari-lari di pinggir pantai, mainan ombak. Kemudian kenapa sih kakak maunya pergi ke taman hiburan? Misalnya karena kakak ingin mencoba berbagai wahana di sana. Nah, kita satu sama lain harus saling mendengarkan pendapat. Nah, setelah itu baru kita bisa memutuskan, oh alasan mana yang mungkin cocok dengan kita. Jadi kita juga bisa memutuskan tempat mana yang sesuai yang bisa kita datangi. Yang ketiga yaitu mengkritik dan memberikan saran apabila dibutuhkan. Nah, ketika kita memiliki pendapat yang berbeda dengan anggota keluarga yang lain, maka kita bisa mengkritiknya ataupun memberikan saran, tapi dengan cara yang sopan, tidak boleh sambil berteriak-teriak, marah-marah, ataupun menunjukkan jari kita kepada anggota keluarga yang lain, karena itu adalah perbuatan yang tidak sopan anak-anak. Yang keempat yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, ketika kita memiliki pendapat yang berbeda, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Karena kamu pinginnya ke pantai, maka semuanya harus ikut ke pantai. Kalau kamu nggak diturutin, kamu akan marah-marah. Nah, itu adalah sikap yang salah anak-anak. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Apakah kalian mau dipaksa untuk melakukan hal yang tidak kalian sukai? Tentu tidak mau kan anak-anak. Nah, demikian juga orang lain juga tidak mau kalau misalnya dipaksa oleh kamu. Jadi, bagaimana sih caranya supaya keputusan bisa diambil dengan adil? Salah satu caranya adalah dengan voting. Voting adalah pengambilan suara. Suara terbanyak maka dia adalah pemenangnya. Misalnya pada akhirnya ayah setuju untuk pergi ke mall. Kemudian ibu ingin pergi ke mall. Adik pengen pergi ke pantai. Kamu ingin ke taman wisata. Kemudian bisa kita simpulkan, yang pingin ke mall ada 2 orang, yang ke pantai 1 orang, kemudian yang ke taman wisata ada 1 orang. Berarti yang jumlah terbanyak 2 orang yaitu akhirnya pergi ke mall. Nah, yang kelima yaitu menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada.
Ketika hasil keputusannya bahwa liburan kalian akan dilakukan di mall, maka kalian harus menerima keputusan itu dengan lapang dada, dengan senang hati, tidak boleh marah ataupun membenci anggota keluarga yang lain. Kalian harus tetap gembira, riang, karena tetap bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, perilaku sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila diantaranya adalah 1. Bersikap adil mulai dari lingkungan yang terdekat. Lingkungan terdekat kita siapa sih anak-anak? Nah, tepat sekali. Keluarga kita. Kalau kamu misalnya punya 2 adik, kemudian ibu memberimu 3 kue, maka untuk bersikap adil, kamu harus memberikan masing-masing 1 buah kue kepada kedua adik kamu. Yang kedua yaitu menjalankan segala kewajiban kita. Sebagai orang tua kalian telah menjalankan kewajibannya dengan baik, yaitu memberikan pendidikan terbaik untuk kalian. Maka, kewajiban kalian adalah belajar. Belajar dengan baik anak-anak. Ketika ibu guru menyampaikan materi, maka kalian harus menyimak materi dengan baik. Ketika bu guru memberikan tugas, kalian harus melaksanakan tugas dengan baik. Karena itu merupakan cara kalian untuk melaksanakan kewajiban kalian sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang murid. Yang ketiga yaitu menghargai dan menghormati hak orang lain. Misalnya saja saat pembelajaran di kelas, kalian harus menghargai dan menghormati hak orang lain. Karena misalnya setiap siswa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, ketika bu guru menjelaskan, kamu tidak boleh ramai sendiri. Karena ketika kamu ramai sendiri, maka itu akan menyalahi hak orang lain tidak bisa belajar dengan nyaman, dengan baik karena terganggu oleh suara bising kalian. Nah, anak-anak, demikian tadi materi pembelajaran untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kalian. Bu Guru cukupkan sekian. Terima kasih. Tidak lupa Bu Guru ucapkan kepada anak-anak yang sudah memperhatikan video ini dengan baik. Kemudian, Bu Guru juga tidak lupa ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah mendampingi anak-anak belajar. Bu Guru tutup anak-anak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.